Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Arun. Kemarin ada yang bilang bahwa rangkuman saya terlalu lambat. Untuk itu, terima kasih atas koreksinya, dan di video ini insya Allah akan saya agak cepat. Jika ada koreksi lain silahkan komen saja. Asalkan jangan perihal suara motor atau mobil, perihal tambah durasi, dan upload tiap hari. Tentunya masih melanjutkan dari bagian sebelumnya, namun seperti biasa, gak perlu banyak preview. Yang pada intinya, tonton saja di bagian sebelumnya jika belum nonton. Cerita berlanjut dengan Pak Wali Kota yang memperkenalkan diri kalau ia bernama Zhang Haosuan yang memiliki transformasi harimau api. Diketahui kalau monster harimau api merupakan monster ras harimau terkuat kedua di benua Falan ini. Adapun yang pertama ialah monster kaisar harimau, dan masalah ranah ia sudah di tingkatan 9. Hati Tang San terguncang saat mendengar ucapan Pak Wali Kota. Bisa dikatakan kalau Pak Wali Kota merupakan manusia terkuat semenjak ia terlahir di sini. Berdasarkan dari teori Tang San sebelumnya, jika dibandingkan dengan Master Roh di benua Doluo, Pak Wali Kota ini setara dengan Feng Hao Doluo. Dalam organisasi penebusan juga memiliki tingkat kekuatan sesuai dengan urutan pelangi: merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu. Jadi level terendah adalah tingkat merah, sementara level tertinggi ialah tingkat ungu. Berdasarkan bakat Tang San, sebenarnya ia sudah bisa naik ke tingkat oranye. Namun demi menyembunyikan kekuatan, alangkah baiknya jika dimulai dengan merah. Adapun cara naik tingkat ialah dengan berkontribusi bagi anggota penebusan. Misalnya membantu umat manusia, membantu kultivasi organisasi penebusan lain, dan lain sebagainya. Alasan Tang San bisa langsung ke tingkat oranye padahal ia belum berkontribusi ialah karena kultivasi Tang San sudah di tingkat 5. Untuk Pak Wali Kota sendiri, ia masih di tingkatan hijau. Meski ia sangat kuat, namun masih ada dua manusia yang jauh di atasnya. Alasan dua manusia tersebut tidak ada di sini karena mereka mempunyai urusan lain. Sementara Pak Wali Kota dipercayai mengelola para pengikut di kota Kerry. Dijelaskan juga bahwa dari ribuan pengikut di kota ini hanya ada 1% yang merupakan anggota organisasi. Alasan mengapa begitu sedikit karena untuk menjaga rahasia. Takutnya ada manusia yang ember sehingga melaporkan ke klan monster. Setelah memberitahukan informasi kota Kerry secara singkat, Pak Wali Kota mengambil jarum sebelum mentato Tang San, menggambarkan sebuah simbol yang hanya bisa dibuat dengan metode khusus. Tujuannya untuk membuktikan bahwa Tang San benar-benar resmi menjadi anggota penebusan. Tanda tersebut akan muncul dengan sendirinya jika Tang San merangsang dari salah satu bloodline-nya. Kemudian Pak Wali Kota mengajak Tang San masuk ke akademi sekaligus memperkenalkan para petinggi lainnya. Yang setibanya mereka di sana, Pak Wali Kota tanpa ragu memperkenalkan murid barunya yang bernama Tang San. Saat salah satu guru akademi Herman kenapa tiba-tiba banget, Pak Wali Kota menjelaskan bahwa Tang San berbeda dari anak-anak pada umumnya. Intinya, bocah tersebut sangat menjanjikan. Tak lama, Pak Wali Kota memperkenalkan salah satu orang penting dari akademi. Perkenalkan, dia bernama Dekan Guan Longjiang. Suatu saat, dialah yang akan bertanggung jawab bagi kehidupan sehari-hari Tang San. Lalu, Pak Wali Kota izin pamit dan menyuruh temannya itu untuk memperkenalkan orang penting lainnya kepada Tang San. Tepat ketika Pak Wali Kota menghilang dari pandangan, Dekan Guan mengajak Tang San memperlihatkan murid-murid dan guru-guru lainnya. Termasuk Tang San ada 16 murid di akademi ini. Sementara untuk guru, jika dihitung dengan Pak Wali Kota dan dirinya, total ada 5 guru. Adapun 3 guru lainnya ialah: pertama, guru Mun Yun Yu, satu-satunya guru perempuan di sini. Meskipun perempuan, namun bisa dikatakan kalau dia merupakan guru yang paling galak di antara guru lainnya. Mungkin kalau di Shaolin 1 kurang lebih dengan Liu Erlong. Adapun tugas guru Mun Yun Yu ialah bertanggung jawab atas kegiatan sehari-hari dan kebugaran fisik.
Selanjutnya guru Munenchin merupakan saudara laki-laki guru Mun Yunyu. Dia bertanggung jawab atas kelas praktek pada pertarungan yang sesungguhnya. Terakhir guru Siru yang bertugas untuk mengajarkan semua jenis pengetahuan transformasi Dewa Iblis. Sementara tugas dirinya sendiri mengajarkan pelajaran sosial. Karena semua guru telah diperkenalkan, sekarang waktunya Tangsan untuk memperkenalkan diri. Setelah Tangsan memperkenalkan diri, Dekan Guan menyuruh salah satu muridnya yang bernama Dubai untuk membawa Tangsan ke kamar nomor 3 area timur. Meski sempat banyak bacot, namun Dubai yang tak berani melawan, ia pun langsung membawa Tangsan ke kamar area timur. Dijelaskan kalau kamar nomor 3 area timur merupakan salah satu kamar terenak di akademi ini. Karena selain memiliki fasilitas yang cukup lengkap, kamar tersebut juga terpisah lumayan jauh dari murid lainnya sehingga satu murid satu kamar. Artinya Tangsan hanya tinggal sendirian. Karena sudah merasa lumayan dekat, Dubai berinisiatif mengantarkan Tangsan untuk membelikan kebutuhan sehari-harinya. Tangsan tidak menolak dan mengungkapkan jika sudah demikian, kedepannya akan merepotkanmu. Tepat ketika ucapan itu terdengar, Dubai berpesan kalau Tangsan tak perlu sungkan mengingat anak baru di sini akan menjadi miliknya. Segera setelah mengatakan itu, Dubai menanyakan transformasi Dewa Iblisnya sebelum menyuruh Tangsan untuk menatap matanya. Saat Tangsan melihat mata bocah tersebut, ia dapat merasakan akan sesuatu yang aneh bagaikan kekuatan mental yang hendak menyerang pikirannya. Dan jika sudah demikian, sedikit inti dewanya tiba-tiba meledak sebelum merilis mata ungu iblis, membuat Dubai berteriak kesakitan lalu jatuh ke bawah. Bersamaan dengan hal itu, sosok perempuan segera masuk sebelum bertanya apa yang terjadi. Setelah melihat Dubai yang berguling-guling di lantai, Mun Yunyu refleks membungkuk demi memeriksa keadaan bocah tersebut. Takut dituduh yang tidak-tidak, Tangsan menjelaskan bahwa ia juga tak tahu apa yang terjadi. Dubai bertanya tentang transformasi Dewa Iblisnya dan menyuruh agar ia menatap matanya. Namun siapa sangka malahan Dubai yang terjatuh. Mendengar hal itu, Mun Yunyu langsung mengerti bahwa yang dilakukan Tangsan adalah serangan balik spiritual. Dekan Guan yang juga menyadari akan hal itu, ia pun menyuruh Mun Yunyu untuk membawa Dubai terlebih dahulu. Berdasarkan Dubai yang sudah sering melakukan hal konyol kepada murid baru, sudah semestinya ia mendapatkan karma. Tepat ketika Dubai pergi, Dekan Guan menjelaskan kalau transformasi Dewa Iblis Dubai ialah monster dari klan yang sangat langka disebut dengan klan Tianhu. Diketahui kalau klan Tianhu tidaklah kuat dan bahkan nyaris tak bisa bertarung. Namun berkat kemampuan mata rubah yang memiliki kekuatan mental tinggi, membuat mereka sangat disegani bagi kalangan klan monster. Sementara alasan Dubai pingsan setelah menatap mata Tangsan kemungkinan besar karena kekuatan spiritual bocah tersebut masih di bawah Tangsan sehingga terkena serangan balik. Dan itu adalah hal yang wajar mengingat serangan Tangsan tadi mengandung sedikit inti dewanya. Bersamaan dengan Tangsan yang sepertinya tertarik dengan bloodline klan rubah Tianhu, Dekan Guan menambahkan kalau Dubai masih berada di tingkat 3. Berbeda dari monster lainnya yang biasanya baru lahir sudah di tingkat 3, klan Tianhu berkultivasi dari tingkat 1 juga perkembangan mereka sangat sedikit. Dan Dubai adalah satu-satunya manusia yang memiliki transformasi Dewa Iblis klan Tianhu. Untuk itu, Dekan Guan mengingatkan agar Tangsan menjaga rahasia ini. Karena Dubai lagi pingsan dan tak mungkin membantunya membelikan makanan sehari-hari, Tangsan yang gabut pun memutuskan meditasi. Tak berselang lama muncul sosok gadis cantik yang sepertinya seumuran dengan Xiao. Saat Tangsan menyapanya, gadis itu menyapa balik sebelum memperkenalkan diri kalau ia bernama Cheng Zicheng yang bertugas menggantikan Dubai membelikan kebutuhan Tangsan. Melihat Tangsan yang agak-agak enakan, Zicheng mengungkapkan kalau Tangsan tak perlu khawatir. Malahan seharusnya ia yang berterima kasih. Saat Tangsan kebingungan, Zicheng menambahkan bahwa Dubai itu sangat menjengkelkan. Menggunakan mata rubahnya, ia selalu memata-matai para wanita. Jadi, dengan adanya serangan Tangsan tadi, setidaknya bisa membalaskan kekesalan para wanita selama ini.
Jika klan Tianhe terkenal dengan tak mampu bertarung, lantas kenapa tak ada yang berani melawan Dubai? Nah, karena klan Tianhe juga terkenal dengan keberuntungan. Oleh karena itu, setiap ada yang ingin mencelakai Dubai, entah kenapa orang tersebut akan mengalami kesialan. Sementara Dubai sendiri tentu selalu berhasil lolos seakan-akan mendapatkan keberuntungan yang tak ada habisnya. Akan tetapi keberuntungan tersebut nampaknya tak ada apa-apanya di hadapan Tang San. Bagaimanapun juga dirinya merupakan mantan Raja Dewa yang tentunya tak akan terpengaruh dalam hal semacam itu. Bicara masalah keberuntungan, takutnya Tang San lebih beruntung dari siapapun, melawan langit dan mampu terlahir kembali ke dunia ini dengan full ingatan dari dunia sebelumnya. Setelah menjelaskan panjang lebar, waktunya membelikan keperluan Tang San. Cukup banyak Zicheng bercerita yang jika saya ceritakan tentunya durasinya akan habis di sini saja. Intinya, perihal mendapatkan uang, aturan keluar masuk akademi, dan masalah sparring antara anak-anak akademi lainnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Bertepatan saat Tang San ingin melanjutkan meditasi, terdengar suara familiar yang mengetuk pintu Tang San. Ya, tentu saja itu adalah Dubai yang mengajak Tang San untuk makan malam. Meski agak malu, namun di sini Dubai mengakui kalau kekuatan mental Tang San jauh lebih kuat dari dirinya. Sesampainya di tempat makan, tercium aroma lezat yang bisa dikatakan itu merupakan makanan terharum semenjak Tang San datang ke benua ini. Pak Wali Kota menyambut Tang San dan menceritakan ke yang lainnya kalau pemuda tersebut adalah muridnya. Mulai sekarang, semua orang di sini harus menghargainya dan berkultivasi bersama-sama. Sebelum makan dimulai, Pak Wali Kota memberikan Tang San akan sepotong paha. Sebenarnya Tang San cukup tergiur, namun setelah mengetahui itu daging tupai, lantas Tang San agak gimana ya? Ia pun meminta sang guru apakah boleh dirinya tak makan. Pak Wali Kota tidak menghiraukan dan menyuruh semuanya makan. Tepat ketika ucapan itu terdengar, seketika semua sajian yang di atas meja habis dalam waktu 3 detik. Yap, benar-benar 3 detik. Sehingga pada akhirnya Tang San menyadari pantas saja sang guru sengaja memberikan potongan paha kepadanya. Tang San sempat heran dan sepertinya ingin bertanya, namun Dubai menjelaskan bahwa yang tangannya cepat maka ia akan kenyang, sementara yang tangannya lambat maka akan kelaparan. Waduh, sepertinya Tang San harus belajar dari Wulin cuy. Dan ya, meskipun kurang terbiasa, tetapi Tang San tetap makan sesuai kebutuhan perutnya. Saat semuanya sudah selesai, satu persatu murid dan para guru pergi dan kembali ke tempat masing-masing. Tang San yang lumayan kenyang, ia pun memutuskan kembali ke kamarnya. Tepat ketika pemuda tersebut hendak membuka pintu, lantas ia merasakan nafas familiar. Ya, ternyata itu adalah Pak Wali Kota yang menunggu di ruang tamu. Saat Tang San mendekati sang guru, Pak Wali Kota bertanya apakah muridnya tersebut sudah terbiasa dengan organisasi ini. Tang San yang merupakan anak baik tentu menjawab kalau dirinya cukup bahagia. Terlebih anggota lainnya lumayan baik. Supaya Tang San lebih betah, Pak Wali Kota bercerita kalau anggota penebusan telah membuat organisasi ini dengan menghabiskan 300 tahun. Jadi, karena ras monster lumayan goblok, membuat mereka membutuhkan manusia sebagai pengikut. Namun ras monster juga memerlukan pengikut yang kuat dan cerdas. Oleh karena itu, terciptalah Akademi Penebusan yang dikhususkan untuk para pengikut. Bersamaan dengan hal itu, umat manusia juga menciptakan organisasi penebusan untuk kebebasan umat manusia. Sebelum pergi, Pak Wali Kota mengingatkan bahwa saat pelajaran besok, muridnya tersebut sebisa mungkin harus menunjukkan kemampuannya. Tujuannya untuk mendapatkan pengakuan dari teman dan guru-guru lainnya. Kemudian, Pak Wali Kota memberitahu bahwa aturan organisasi seorang murid hanyalah memiliki satu guru pribadi. Tepat ketika ucapan itu selesai, Pak Wali Kota menghilang tanpa jejak bagaikan seorang douzun. Sempat terkesima, namun Tang San yang menunggu momen di mana dirinya sendirian, lantas ia mengambil kantong Feng Xiong kemarin yang memang
dirinya tak sabar ingin membukanya. Ketika ia menatap tas tersebut, secara tak langsung ia merasakan akan fluktuasi yang tidak biasa. Dengan demikian, Tang San berpikir kalau kantong itu memang penyimpanan yang berkualitas. Tanpa berpikir panjang, lantas Tang San berniat memeriksa isi tas tersebut menggunakan kekuatan mental. Saat dirinya masuk, ia menemukan beberapa barang berharga yang terdapat dari ruangan itu, dimulai dengan ratusan koin elemen angin, batu roh angin, bahkan juga ada 3 koin Tianyu. Sembari bersenang-senang itulah, Tang San memutuskan melanjutkan meditasi demi menyerap sepenuhnya akan darah Feng Xiong. Sesaat kemudian, bloodline serigala anginnya tiba-tiba berubah menjadi warna hijau. Entah apa yang terjadi, intinya darah Feng Xiong ini memang berbeda dengan darah serigala angin pada umumnya. Berdasarkan Feng Xiong yang merupakan monster penting bagi klan serigala angin, Tang San berharap semoga dengan kematiannya tidak mempengaruhi Wang Yanfeng dan yang lainnya. Nah, kayak mana teman-teman? Masih lambatkah? 7 chapter lewat ini. Alasan kenapa gak ada scene bertarung, ya karena memang belum ada. Itu. Saya urung pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.